Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Perikatan. Hari ini kami akan membahas tentang penerapan prinsip-prinsip hukum perikatan dalam pembuatan kontrak. Sebelum kami masuk ke dalam materi presentasi kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Shaina Subahadrini dengan NIM 125. Selanjutnya saya Anissa Nabila dengan NIM 171. Selanjutnya saya Hikmah Rasana dengan NIM 163. Saya Christmas Petra Kepi dengan NIM 265. Saya Rasya Radela Syahreza dengan NIM 315. Baik, kita masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu pengertian perjanjian. Suatu perjanjian atau kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak, dan perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak tersebut. Dalam pasal 131 KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya, sehingga dengan adanya kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat kedua belah pihak untuk melakukan suatu prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati. Dan dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian, para pihak harus mengindahkan asas-asas dan unsur-unsur sebagai suatu prinsip dalam hukum perikatan. Contohnya, perjanjian baku atau suatu perjanjian atau kontrak yang mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial pada umumnya. Perjanjian standar pada umumnya dipakai dalam perusahaan tertentu, baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan individu dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, selanjutnya adalah prinsip-prinsip perjanjian. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, yang merupakan otonomi para pihak atau parties autonomy atau freedom of making contract. Sebagai penjabaran dari buku ketiga KUH Perdata yang mengandung sistem terbuka atau optional law, asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atau setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian dengan siapapun juga. Bebas untuk menentukan sendiri isi dan syarat-syarat perjanjian, dan bebas untuk menundukkan diri kepada ketentuan hukum mana yang perjanjian yang kita buat itu. Selanjutnya ada asas konsensualitas. Perjanjian itu lahir atau terjadi atau timbul berlaku sejak saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak tanpa perlu adanya formalitas tertentu. Bahwa setiap perjanjian itu sudah sah dalam arti mengikat para pihak. Apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok atau hal yang menjadi objek perjanjian, dalam hal membuat kontrak, pada umumnya para pihak tidak terikat pada bentuk tertentu. Selanjutnya ada asas itikat baik. Asas ini ada dua, yaitu subjektif dan objektif. Diatur dalam pasal 1338 ayat 3. KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak. Sedangkan asas itikat baik objektif merupakan pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Selanjutnya ada asas personalitas, yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi para pihak-pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu. Selanjutnya ada asas proporsionalitas. Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan kontrak. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi, dan jika diperlukan dapat menuntut prestasi debitur. Namun, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan kontrak itu dengan itikat baik. Next. Contoh kasus yang kami angkat dalam
presentasi kelompok kami, jika kita kaitkan asas-asas tersebut dengan perjanjian baku yang contohnya seperti perjanjian jual beli, angsuran atau sewa beli perjanjian titip kilat dalam hal servis barang-barang elektronik dan lain-lain yang sifatnya dituangkan dalam formulir-formulir. Oleh karena itu, sifat perjanjian ini datangnya dari sebelah pihak, maka hak dan kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian itu tidak seimbang. Baiklah, sebelum masuk ke dalam manfaat prinsip dalam pelaksanaan perjanjian baku tahu standar kontrak, saya akan melanjutkan sedikit tentang contoh kasus. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian baku atau standar kontrak yang familiar kita temukan seringkali tidak sesuai dengan prinsip itu sendiri. Di dalam perjanjian, asas yang paling menonjol adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, di mana semestinya kedua belah pihak harus secara bersama-sama dalam membuat perjanjian. Namun di kontrak baku atau perjanjian baku tidak terjadi, sehingga yang ada adalah kreditur menyodorkan bentuk-bentuk perjanjian berwujud blanko atau formulir dengan klausal-klausal yang sudah ada, kecuali mengenai harga jenis barang, jumlah serta macam saja yang belum terisi. Kebebasan berkontrak hanya akan mencapai tujuan bila para pihak memiliki posisi tawar atau bargaining power yang sama kuat. Bila salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah, maka besar kemungkinan pihak yang kuat akan menentukan isi kontrak untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan pihak yang lemah. Lalu, manfaat prinsip dalam pelaksanaan perjanjian baku tahu standar kontrak. 1. Menyadarkan bahwasanya kebebasan berkontrak adalah hal yang krusial, di mana kedua belah pihak harus membuat isi kontrak secara bersama-sama dan juga adanya keharusan bahwa para pihak memiliki posisi tawar atau bargaining power yang sama kuat. Kedua, menimbulkan kepastian hukum di mana para pihak secara mengikat memiliki kewajiban untuk melaksanakan UU yang telah dibuat dan akan ada dampak bila mana ditemukan indikasi wan prestasi dalam proses pelaksanaannya. Sebelum kami menutup presentasi kami pada hari ini, saya akan memberikan sedikit saran. Sangat diharapkan kepada para pengusaha yang kerap kali membuat kontrak, hendaknya dapat mempercayakan sepenuhnya kepada ahli hukum atau konsultan hukumnya apa yang hendak diwujudkan dalam kontrak. Sebaliknya kepada ahli hukum atau konsultan hukum harus mampu menjelaskan isi atau klausal kontrak kepada pengusaha atau kliennya, guna mencegah terjadinya perselisihan hukum dalam pelaksanaan kontrak. Kontrak harus disepakati oleh kedua belah pihak atau seimbang, sedapat mungkin menghindari apa yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, dan norma agama. Diharapkan kedua belah pihak diupayakan mampu menjalankan apa yang tertuang dalam klausal-klausal kontrak sehingga tidak terjadi perselisihan. Toh seandainya terjadi, diharapkan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.